Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di malam penuh berkah, tepatnya kita berada di malam 12 Rabiul Awal. Ini sudah masuk 13. Kita masih Allah kumpulkan bersama-sama di masjid ini guna untuk bersama-sama mengenang kembali perjuangan dari seorang manusia agung untuk datang bersama-sama menancapkan niat di hati kita, datang ke tempat ini untuk mengambil pesan-pesan, untuk mengambil kisah ibrah dari manusia teladan, manusia terbaik sepanjang zaman yang tak akan ada lagi dilahirkan oleh Allah di muka bumi. Sayyidur Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat ini bersama-sama, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Sepulang dari tempat ini, semoga desa Sinio ini Allah berkahi, Allah tambah rezeki penduduknya, amin. Allah sehatkan dia, insya Allah. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang disucikan Allah, sahabatnya yang dipilih oleh Allah, sampai kepada kita umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat bagi Nabi besar Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya hormati dan kita hormati Bapak Kepala Desa Sinio Sayugindano. Setengah mati juga disebut. Sama dengan Mindanao, Filipina. Berarti Filipina Mindanao. Kalau Sinio Sayugindano ya Pak ya? Sayugindano, ya Sayugindano. Beserta aparat desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, para ustadz, ada Ustadz Hidir, kakak saya ini, ada Ustadz Fitlin, seluruh hadirin wal hadirat yang saya tak sebut namanya satu persatu, seluruh santri, tulab, ya, talamiz, pondok Ma'had Al-Khairat Sinio yang hadir, insya Allah semuanya mendapat berkah dan menjadi pejuang-pejuang dakwah ke depan, amin. Siap membela agama Allah, amin ya rabbal alamin. Ini bulan Maulid, saya dari tadi malam ini di rumah itu cuma 1 jam barangkali. Tadi malam di Maulid, peringatan Maulid Kecamatan Parigi dipusatkan di Masjid Jami, Kelurahan Masigi. Kemudian pagi itu sudah isi di Kayu Boko, selalu pula air panas. Kemudian habis zuhur langsung ke Sausu Trans, kelompok Jawa, ya, masyarakat Jawa di Sausu Trans. Sampai maghrib, dekat maghrib tadi selesai jam 5:30, langsung kemari lagi. Intinya semuanya gembira menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kita, siapapun kita ini, semuanya datang ini karena rasa cinta, karena gembira. Gembira dengan lahirnya sosok manusia agung. Maka 12 Rabiul Awal itu tepatnya Yaumul Isnin, di hari Senin Rasulullah dilahirkan. Rasulullah lahir hari Senin, Rasulullah wafat hari Senin, Rasulullah hijrah hari Senin, Rasulullah dalam hal-hal itu banyak hari Senin. Pertanyaannya adalah, kita umatnya ini suka hari Senin atau hari Minggu? Hari apa? Nah, katanya cinta sama Nabi, katanya cinta sama Nabi, tapi kalau hari Senin, aduh, apel lagi, masuk sekolah lagi. Bagusnya hari Minggu, ya. Itu kalau orang-orang yang sekolah umum. Tapi kalau kita di akhirat, libur kita hari Jumat. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW itu wulida di Makkah. Wulida di Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad
seluruh penduduk langit dan bumi sudah bersiap-siap. Allah memanggil kepada Jibril, wahai Jibril, perintahkan semua pasukan malaikat untuk menghiasi dunia, menghiasi langit ini. Akan dilahirkan, sebentar nanti akan lahir seorang manusia yang aku cintai. Siapa dia? Yaitu Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sibuk demi untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina qarba awan wadi hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahli wujudi tatih wa alsinatul malaika. Dan malaikat bertasbih, wa alsinatul malaika bitabsyiri lil alamina ta'is. Itu dalam kitab Simtud Durar, dalam kitab Barzanji. Ada banyak kitab-kitab, Pak. Ya, ada nama kitab Barzanji. Itu yang kita baca. Kalau kita akikah, abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirul wa barakati ala ma'ana la wa'ula wa zanni bihamdil mawad. Itu banyak orang hafal. Orang-orang tua hafal. Ada kitab Diba, ada kitab Maulid Syarful Anam. Ada kita sekarang ini di pondok-pondok pesantren, itu sudah sekarang lagi banyak yang dibaca kitab Simtud Durar, untayan-untayan mutiara, ya. Itu dikarang oleh seorang ulama Yaman. Ulama berasal dari kota Yaman, dia tempatnya itu dari Seul, Hadramaut. Jadi itu Seul, Hadramaut, tempat lahirnya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Di sebelah Seul itu ada namanya Taris. Kota Taris itu adalah kota kelahiran Habibana Idrus bin Salim Al-Jufri, tempat lahirnya guru tua. Itu namanya kota Taris. Ada lagi di sebelahnya Tarim. Maka alhamdulillah kita orang-orang di akhirat ini, silsilah keilmuan kita ini bersambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu belajar di akhirat. Di akhirat itu nasabnya guru kita itu sampai kepada Rasulullah. Nasab ilmunya sampai kepada Rasulullah. Apa yang kita pelajari sekarang ini, apa yang kita amalkan sekarang ini, itu sudah sesuai. Jangan lagi kamu melirik lagi. Mau lihat lagi pengaruh baca-baca, pengaruh internet, YouTube, ya, Google, akhirnya saya mau keluar dari akhirat. Ini yang lebih benar, ya. Kenapa sekarang ini banyak paham-paham yang bertentangan? Maka dalam kaidah usulul fikhi, itu adik-adik pelajari nanti di pondok, itu disebutkan dalam kaidah usul, itu disebutkan bahwasanya al-muhafadzatu ala qadimi shalih, menjaga, memelihara tradisi-tradisi orang-orang tua kita dahulu yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Maka kita di Al-Herat, di NU yang mayoritas ini menganut mazhab Imam Syafi'i, kita memelihara tradisi orang-orang tua dahulu. Asal tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Maka seperti ini bentuknya tradisi, bapak-bapak, ibu-ibu. Tradisi-tradisi yang kita laksanakan, ada paha, ya, ada telur. Itu kenapa ada seperti ini? Begini adik-adik, orang-orang tua kita dahulu tidak jago baca Quran. Mereka baca Qurannya bisa, mereka tidak hafal Quran. Mereka itu tidak panjang hafalan doanya, bukan kayak kita sekarang ini. Maka mereka itu orang-orang tua kita, mereka mewujudkan doa itu dalam bentuk benda. Nah, maka kalau ada peringatan Maulid, ditaruh-taruhlah bunga warna-warni, ditaruhlah di situ telur. Telur itu kenapa telur? Karena telur itu orang tua inginkan kita, semua yang makan telur itu mempunyai sifat seperti telur. Bagaimana sifat telur? Di luarnya mulus, di dalamnya enak.
Kita orang Islam, luarnya kita harus bagus, hati kita lebih bagus lagi. Luarnya kita, penampilan luar kita bagus, senyum, murah, ramah dengan orang. Hati kita juga harus begitu. Makanya disimpan telur, bukan kedondong yang ditaruh. Kalau kedondong itu luarnya bagus, dalamnya berduri. Cuma mukanya saja itu senyum-senyum, padahal hatinya benci, hatinya kotor. Ini tidak boleh. Maka bukan kedondong yang ditaruh. Kenapa bukan durian? Lebih lagi durian. Durian itu luarnya tajam berduri, di dalamnya enak. Jangan jadi manusia seperti itu. Dia bilang, saya ini cuma mukaku yang sangar, mukaku saja yang ganas ini, tapi hatiku lembut. Tidak boleh juga begitu. Maka umat Islam harus punya telur, dan telur ini penuh berkah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu berkata, man hayya ta'aman, barang siapa yang menyiapkan makanan di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahla makanan, dan dia sediakan tempat untuk peringatan Maulid Nabi, ba'asallahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nanti orang-orang itu dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh. Insya Allah semua kita yang di tempat ini, yang datang di maulid ini, insya Allah dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kita taruh ini jadi sedekah, ya. Yang bawa kue kemari, yang bawa telur 100.000 dia keluarkan, insya Allah Allah ganti. Bal yazdad, bertambah. Allah ganti 100 juta insya Allah. Amin. Sebentar yang makan telur, 1 biji telur dia makan dari peringatan maulid ini. Karena beda telur ini, Pak Dek. Telur di pasar, biar 1 rak kita makan, beda dengan 1 biji telur ini. Karena tadi kita baca Quran, apalagi hatam Quran. Itu kalau hatam Quran, kenapa orang hadir di hatam Quran? Karena power daripada hatam Quran itu menembus sampai 70 rumah di sebelah kanan, 70 sebelah kiri, 70 sebelah kanan, depan, 70 belakang, semuanya dapat rahmat akibat disebabkan karena hatam Quran. Maka tadi kita tidak baca Quran tadi, tidak ikut hatam, tapi karena kita mendengarkan mereka hatam Quran, kita dapat berkah. Semoga yang dihatam Quran tadi ini seterusnya mengaji. Karena sekarang ini begitu hatam Quran, istirahat mengaji. Dia bilang, saya sudah hatam. Begitu 2 tahun tidak mengaji, tak putar ulang lidahnya. Karena saya tidak mengaji lagi. Itu hatam Quran itu baru awal mulai mengaji, insya Allah. Jadi yang makan telur ini 1 biji, insya Allah Allah sehatkan badannya. Amin. Yang makan 2 biji, Allah cerdaskan otaknya. Amin. Yang makan 3 biji, mudah-mudahan begitu. Karena 3 biji dia makan, orang lain tidak dapat. Mau babisul itu kalau terlalu banyak dimakan, ya. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad ini jadikan sebagai tempat kita mengambil ilmu. Ayo, kita mau bicara Nabi. Begini, Nabi kita Muhammad ini basyarun la kal basyar. Nabi kita Muhammad ini fisiknya manusia, la kal basyar. Akan tetapi fisiknya Nabi beda dengan kita. Saya mau kasih contoh. Kita manusia punya mulut, Nabi juga punya mulut. Kita manusia ini semua punya hidung, Nabi juga punya hidung. Tetapi hidungnya Nabi beda dengan kita. Selain hidungnya Nabi tinggi, penciuman Nabi itu bisa mencium sesuatu dari jarak 70 kilo. 70 kilo itu Nabi sudah cium dari sini. Maka tidak pernah dalam sejarah umat Islam itu diserang musuh. Tidak pernah, Pak. Karena kalau musuh sudah 70 kilo, Nabi sudah cium dari sini. Sudah di sana doang. 70 kilo dicium sudah, Pak. Kita sekarang penciuman kita kan beda. Nabi punya mata,
Kita juga punya mata, tetapi matanya Nabi beda dengan matanya kita. Matanya Nabi itu melihat ke depan sama dengan penglihatan ke belakang. Jadi Nabi itu matanya, ibaratnya Nabi punya mata itu 4, 2 di muka, 2 di belakang. Maka Nabi itu tidak bisa dikelo, Nabi tidak bisa dicerita di belakang, karena Nabi punya penglihatan sama yang depan dengan yang di belakang. Jadi kalau ada musuh di belakang, Nabi tahu. Ini dari segi fisik saja, dari lahirnya saja. Wulidal Mukhtari rahmah, maktunan, makhulan, maktu'a surrah, dalam kitab Barzanji. Nabi lahir itu dilahirkan oleh Allah dari rahim ibunya Siti Aminah, maktunan. Nabi lahir sudah dalam keadaan terhitan, sudah disunat. Bukan kayak kita sekarang ini, nanti dikejar-kejar baru disunat. Nabi lahir sudah dalam keadaan dihitan, maktu'a surrah, sudah terpotong dia punya tali pusat. Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu satuhmadu uqbah. Nabi lahir dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Kalau kita lahir kepala duluan, oe, ya, sudah tahambur darah, tahambur ini dan sebagainya. Nabi bersih, lahir ibaratnya cuma numpang di perut ibunya, lahir dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita ini bukan manusia biasa, manusia fisiknya, tetapi Nabi kita Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa. Malam ini kita belajar berbicara tentang Nabi kita Muhammad. Kalau kita mau uraikan tentang sejarah Nabi ini, dari sekarang sampai subuh sebentar tidak habis-habis. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Imam dari seluruh nabi dan rasul. Ada berapa rasul? Ada berapa nabi? Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib disampaikan ke umatnya. Jumlahnya nabi 124.000. Jumlahnya nabi banyak sekali, 124.000. Jumlahnya rasul 313. Dari 124.000 Allah saring, tertinggal 313. Dari 313 Allah saring lagi yang terbaik, tertinggal 25 nabi yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi yang wajib diketahui. Dari 25 nabi ini Allah saring lagi. Allah saring lagi, tak tinggal 5. Habis 20, tak tinggal 5. Ulil azmi minar rusul. Mereka lah 5 nabi yang paling hebat, 5 nabi yang paling sabar, 5 nabi yang paling banyak dicaci maki, 5 nabi yang paling banyak difitnah, 5 nabi yang paling dibenci oleh umatnya. Mereka yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Kalau kita dakwah orang tidak suka, kalau kita mengajar orang jengkel, kalau kita ingat, karena nabi begitu. Nabi-nabi saja itu dihina, Pak. Bukan cuma dihina, dibunuh. Dibunuh ini nabi-nabi, bapak-bapak. Maka Allah pilih yang 5 yang terhebat. Siapa? Nabi Nuh, Najiullah, Ibrahim, Khalilullah, Musa, Kalimullah, Isa, Ruhullah, wa Muhammadun Rasulullah. 5 nabi ini, mereka ini ranking paling hebat, bukan berdasarkan banyaknya umat, tidak. Contoh pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 800 tahun. Umurnya Nabi Nuh 935 tahun umurnya. Diangkat jadi rasul di umur 135. Berdakwah 800 tahun, tapi cuma dapat umat 80 orang. Adik-adik boleh bayangkan, 800 tahun cuma 80 orang. Berarti setiap 100 tahun cuma 8 orang. Tak tambah.
Berdakwah Nabi Nuh, mengajak umatnya untuk menuju Allah, menyembah Allah, tidak didengar bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya doa Nabi Nuh mengeluarkan doa patah hati, doa sakti, doa orang patah hati, putus asa. Rabbi dalam Al-Quran, Tuhanku, la tadar alal kafirina minal kafirina dayyara. Ya Allah, hari ini saya meminta kepadamu, jangan ada satupun orang kafir yang kau kasih sisa ya Allah. Kasih mati semua. La ilaha illallah. Nabi Nuh minta semua orang yang tidak menyembah Allah mati semua. Ini doanya Nabi, pasti makbul. Tetapi karena doanya doa jelek, Allah kabulkan doanya Nabi Nuh itu nanti 70 tahun. 70 tahun baru Allah kabulkan doa itu. Itu doa Nabi. Bagaimana kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ulama, ya, bukan orang ahli ilmu agama, tapi pakai doa jelek terus. Minta doa mati, minta doa ditabrak, minta doa. Allah tidak pakai doamu. Sedangkan Nabi, Allah tidak ijabah kalau minta doa jelek. Maka di mana-mana tadi saya sampaikan di Sausu, ibu-ibu ini punya satu senjata. Senjata terbesarnya ibu-ibu ini satu, jangan dipakai kecuali terdesak. Apa itu? Doa. Doa seorang ibu langsung di arsy-Nya Allah. Asal doanya itu jangan dipakai sembarangan. Ibu-ibu zaman sekarang, anak bandel sedikit marah. Boleh marah, tapi jangan mengeluarkan kata-kata jelek. Jangan mendoakan yang jelek-jelek. Coba saya mau kasih contoh. Mungkin adik-adik pondok pesantren semua kita tahu. Ada imam besarnya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu punya imam 19 orang. Meninggal satu diganti satu, meninggal satu diganti lagi. Maka ada imam amnya, imam besarnya itu sering kita dengar di putar-putar di masjid. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, waktu saya berangkat haji tahun 2018, bawa jamaah saya ketua rombongan waktu itu, saya sudah niat memang dari Parigi ini, kalau saya mau berangkat haji, saya harus ketemu dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Saya fans beliau, ya. Begitu sampai Jumat, Pak, habis salat subuh di Masjidil Haram, orang sudah pulang, saya tidak mau pulang. Dia bilang tidak pulang, saya bilang tidak, saya mau tunggu, ada yang saya tunggu. Akhirnya saya menunggu mulai dari habis salat subuh sampai jam 11. Begitu jam 11 keluar, terbuka pintu itu Babus Salam kalau tidak salah, muncul pasukan tentara Arab itu satu peleton, sekitar 70 orang. Saya kira ada kejadian apa di Mekah itu, di Ka'bah. Ternyata 70 orang tentara ini mengawal satu orang. Siapa yang dia kawal? Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kalau masuk di masjid dikawal 70 tentara. Subhanallah. Beda dengan imam di Parigi. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Tapi alhamdulillah imam di sini, masya Allah, luar biasa. Imam di sana dijemput pakai tentara 70. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masih kecil, nakal sekali. Dia di umur 8 tahun, suatu ketika ibunya ini, bapaknya undang menteri-menteri KSA. Apa itu KSA? Kerajaan Saudi Arabia. Dia undang datang ke rumahnya, mau makan. Begitu ibunya dari pagi sudah masak makanan yang enak-enak. Sekitar setengah jam lagi, 15 menit lagi tamu mau datang. Ini tamu yang diundang ini pejabat negara, para menteri. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang umur 8 tahun, dia keluar dari rumah, dia ambil pasir di luar rumah, dia hambur pasir semua itu makanan. Kira-kira tidak stres ibunya ini? Stres. Ibunya marah. Ini tamu sudah mau datang, makanan penuh pasir. Dia marah.
Lalu dia mengeluarkan kata-kata. Apa yang dia keluarkan? Ukhruj ya Abdurrahman. Halu ya Abdurrahman. Keluar kau wahai Abdurrahman. Satakun imam fil haramain. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Marah ibunya tapi pakai doa yang bagus. Marah pada hal ini. Satakun imam fil haramain. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Jadi ibu-ibu sekarang ini kalau marah sama anak, begitu pakai. Keluar kau dari rumah ini. Mudah-mudahan kau jadi bupati pergi mau kau. Jadi bupati betul sih. Keluar kau, mudah-mudahan kau jadi gubernur. Karena ucapan itu doa, ibu-ibu. Ucapan itu adalah doa. Berikutnya, kita kembali ke maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad ini diutus oleh Allah dengan satu misi. Misinya apa? Misinya mengembalikan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Sebelum Nabi lahir ke dunia, dunia dalam keadaan gelap gulita, disebabkan saat itu memang belum ada PLN. Gelap gulita yang bagaimana maksudnya? Saat itu zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu bukan bodoh, Bapak. Jangan dibilang jahiliyah itu berarti tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tidak. Jahiliyah itu artinya dia punya pemikiran orang bodoh. Orang Arab sebelum zaman Nabi pintar menulis, pintar membaca, jago berdagang, jago berperang. Tetapi apa yang disebabkan mereka disebut jahiliyah? Pemikiran mereka yang masih jahiliyah. Contoh, itu orang Quraisy, penyembah berhala. Mereka percaya Allah. Kata siapa mereka tidak percaya Allah? Mereka percaya Allah. Bahkan Ka'bah itu mereka katakan Rabbu Ka'bah, pemiliknya Ka'bah. Tetapi bodohnya mereka tidak langsung sama Allah. Mereka melalui patung-patung itu, Lata, Uzza, Manat, Ubal. Jadi patung itu adalah perantara mereka dengan Allah. Ini yang kesalahan. Salah mereka. Mereka percaya bahwa ada Tuhan, tetapi melalui patung-patung ini. Maka mereka buat patung dari batu, mereka buat patung dari kayu. Ada juga yang buat patung, Pak, dari adonan roti. Ya. Dia ambil mentega, tepung, dia bikin dia punya Tuhan dari roti. Begitu sudah selesai dia sembah, lapar dia yukul dia punya Tuhan. Dia yukul, dia makan. Lapar dia. Dia bilang ini sudah waktunya kau dimakan. Nah, inilah kejadian zaman jahiliyah. Maka Rasulullah hadir untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Jadi inti dari maulid, jangan sampai kita setelah maulid ini kita punya tauhid rusak sama Allah. Jangan percaya ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan Allah. Siapa yang meyakini, coba lihat iman, ta'riful iman, dipelajari itu. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, sesuatu yang dibenarkan oleh hati, wa if'alun bil arkan, wa takrirun bil lisan, diucapkan dengan mulut. Maka kenapa kita ini setiap sholat 5 kali sehari semalam kita disuruh bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Lurus, meluruskan niat kita kepada Allah. Ya, karena ada juga asyhadu alla ilaha illallah, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jadi yang kita pakai yang diajarkan orang tua, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 kali sehari semalam kita bersyahadat agar supaya tauhid kita ini kuat, insya Allah. Yang kedua, Nabi sebelum lahir, keadaan umat saat itu perempuan, maka yang harus rajin ikut maulid perempuan. Yang harus lebih cinta sama Nabi Muhammad wanita. Kenapa? Disebabkan karena Nabi lahir, derajat wanita ini diangkat oleh Rasulullah.
Dulu wanita tidak boleh keluar rumah. Wanita tidak boleh bebas seperti sekarang. Wanita di zaman itu cuma sebagai pembantu di rumah. Bahkan sadisnya saat itu, kalau ada wanita haid, maka dia dikasih keluar dari rumah. Ada di belakang rumah itu macam kandang kambing. Zaman itu macam orang di belakang rumah ada kandang kambing, kandang ayam. Begitu haid, pindah kau, pergi ke kandang sana. Bagaimana wanita saat itu? Tetapi dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wanita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Maulid pertama, inti dari Maulid adalah membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi. Kalau sampai kita tidak baca Quran tadi di sini, maka pertemuan kita ini sia-sia. Pertemuan tanpa ada bacaan Al-Quran di situ, pertemuan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baca Quran. Yang kedua, inti dari peringatan Maulid itu adalah membaca sholawat Nabi. Tadi sudah anak-anak pondok, ya. Kemudian lagi kita tambah tadi baca Barzanji, Abtadi'u atau Diba. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu 4 kalimat dahsyat. Kalau seandainya mata kita ini dibuka oleh Allah, kita akan saksikan ribuan malaikat yang turun ketika nama Nabi besar Muhammad dilantunkan oleh para pencintanya. Cuma Allah tidak kasih lihat kita. Ada satu kejadian. Kalau kita lihat, kalau buka Google, coba cari itu NU online, Nahdlatul Ulama online. Di situ ada kisah yang mereka sampaikan, kisah nyata. Kisah nyata yang terjadi pada Imamul Haramain, imam 2 masjid, ulama besar abad ini. Dia baru sekitar 10 tahun lalu meninggal. Siapa namanya? Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau itu pernah datang di acara maulid di Palestina. Bukan di Palestina, di Syria. Dia lihat ada orang yang maulid, adik-adik. Kalau kita ini kan nanti ya Nabi salam alaika, baru berdiri. Tetapi ada seorang syekh, mulai pertama dia datang di acara maulid sampai pulang dia berdiri terus, tidak duduk-duduk. Akhirnya penasaran, dia tanya setelah selesai acara, ya syekh, limada? Dia bilang, kenapa kau berdiri terus? Dia bilang ada kisahnya. Kisahnya begini, 2 tahun lalu saya hadir di acara maulid begini. Ketika orang berdiri pada saat asyraka itu, pada saat mahalul qiyam, saya tidak mau berdiri. Dan saya katakan dalam hati, ini orang-orang bodoh semua. Masa mereka berdiri? Padahal Nabi tidak ada di situ. Tiba-tiba saya melihat sesosok manusia, indah wajahnya, gagah, bersih, datang mendekati saya dan lalu mengatakan, hei, tidak usah kau berdiri, kau duduk terus saja selamanya. Ternyata yang datang itu siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ulama. Semenjak saat itu ulama itu tidak mampu berdiri, lumpuh total bapak-bapak ibu, lumpuh total. Dan dia datang ke Mekah, dia di depan Ka'bah dia berkata, ya Allah, saya bernadar, saya mohon ampun, kalau seandainya saya punya kaki ini sembuh, bisa berjalan pulang saya, maka saya akan berdiri setiap pembacaan maulid Nabi sampai selesai acara itu. Subhanallah. Jadi jangan anggap main-main pembacaan maulid Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka semua malaikat membentangkan sayapnya, bergembira. Ada yang terbang ke atas, ada yang ke kiri. Tetapi ada satu malaikat, adik-adik, itu dia berdiam terus, tidak kemana-mana. Rasulullah tanya sama Jibril, Jibril, malaikat itu kenapa? Yang lain semua gembira, dia sedih. Kata malaikat Jibril, dia ini
Dia ini malaikat yang dipotong sayapnya oleh Allah. Kenapa dipotong sayapnya oleh Allah? Karena ketika namamu disebut, dia tidak berdiri menghormati, menghargai namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja dipotong sayapnya, Pak. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad kalau mau dicerita seperti yang saya sampaikan tadi, cukuplah kisah-kisah ini. Saya mau ambil hikmah saja. Sebab kalau mau diceritakan dari awal terlalu panjang. Hikmah saja yang pertama. Satu, peringatan Maulid Nabi ini jadikan sebagai sarana kita untuk lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan